siapa yang di atas kepala aku? Iya, aku turun. Hei, siapa kamu? Aku tikus kecil banget. Gak enak, dagingnya pahit. Hei, coba kamu turun dulu. Turunnya lewat mana ya? Mana kepala? Itu buntut aku, kepalanya balik. Oh iya, gede banget palanya. Aku turun lewat kepala. Jangan songong, lewatnya lewat kiri. Oh iya, kiri, ini kanan. Iya, sebelahnya lagi. Ini kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kak Ipung. Kesempatan kali ini Kak Ipung sedang berada di Ayam Goreng Warjo. Ini tepatnya di daerah Buaran, lampu merah Buaran. Belok ke kanan, cari aja di pinggir jalan ya. Oke. Sekarang Kak Ipung nih bersama seorang pendongeng yang udah terkenal banget, udah melalang buana kemana-mana ya. Pasti kalian nih banyak yang udah mengenal beliau. Langsung aja kita berikan waktu untuk memperkenalkan dirinya. Oke, silakan Kak. Wah, aku mau keluar dari hutan ini. Aku mau sendirian, tapi aku mau jalan-jalan dulu. Nah. Siapa kamu? Om Harimau, jangan gigit aku, Om. Aku lapar, kamu akan aku gigit. Jangan, tulang aku, daging aku kecil dan sedikit, Om. Tidak bisa, aku lapar. Aku akan makan kamu. Jangan, Om. Om udah gosok gigi belum? Belum. Kenapa memang? Bojigong. Welcome back to channel Kak Ipung. Oke. Teman-teman semuanya, di malam ini spesial banget. Saya akan ngobrol bareng dengan Kak Ipung. Dan teman-teman yang hari ini masih stay tune di channelnya, jangan lupa share juga setiap video yang menarik dan bermanfaat dan inspiratif. Dan kita nongkrong di Ayam Geprek Warjo Buaran. Oke, Warjo Buaran. Kak, siapa ini namanya? Kak Adi. Kak Adi, oke Kak Adi. Kak Adi ini kenapa terjun ke dunia dongeng nih Kak? Ya, jadi ceritanya dulu sebelum menjadi pendongeng saya menjadi seorang guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris ke dongeng ya? Betul, S1-nya juga bahasa Inggris di Asavia University. Lalu pada saat itu melihat storyteller atau pendongeng di hadapan anak-anak dan bisa membuat suasana itu berubah. Kok bisa ya? Nah, itu dia. Jatuh cintanya ketika itu melihat pendongeng yang mampu menguasai panggung, anak-anaknya banyak, pesannya juga nyampe. Itu Kak Ipung. Oh, berarti intinya kayak dakwah tapi lewat dongeng gitu ya kayak. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman semuanya, setiap orang yang menyampaikan kebaikan adalah santri. Oke. Walaupun nggak pernah pesantren. Betul. Ini apa dongengnya sendiri ada komunitasnya nggak nih Kak? Ya, dongengnya banyak ya kalau di Jabodetabek. Di kami kebetulan saya kebetulan pada saat itu masih kerja, masih jadi pembicara, trainer. Lalu saya pengen bergabung belajar mendongeng atau mau jadi pendongeng. Nah, itu ditanya sama Kak Iman. Siapa itu Kak Iman? Wah, pengen tahu nggak Kak Ipung? Oke, boleh. Kak Iman siapa ini? Kayak pernah denger sih. Oke, jadi itu mentor guru saya yang akhirnya saya belajar dari lembaga ataupun yang beliau dirikan adalah founder Dongeng Ceria. Beliau adalah pendiri Dongeng Ceria. Itu se-Indonesia ya berarti ya? Ya, jadi founder Dongeng Ceria ini beliau sudah lama ya punya anak-anak yatim yang dipelihara, tepatnya di Bekasi, di Jati Asih. Lalu beliau tanya mau jadi pendongeng atau mendongeng. Kalau mendongeng ini bukunya, kalau menjadi pendongeng ikut nyemplung. Nah, dicemplungin saya di dalam komunitas yang bernama Gepuk, Gerakan Para Pendongeng untuk Kemanusiaan. Oh, awalnya dari Gepuk. Oh, berarti kalau kemanusiaan nggak dibayar dulu dong awalnya ya? Atau bagaimana tuh? Ya, jadi gini, ketika saya belajar banyak selama beberapa tahun di Dongeng Ceria, lembaga yang besar ini, dan sampai sekarang masih. Dan di Gepuk ini teman-teman mindsetnya bukan bagaimana mencari penghasilan, tetapi dari Gepuk ini teman-teman dilibatkan untuk peduli. Pertama, baik itu kebencanaan atau
kemanusiaan yang bentuknya kayak bullying di sekolah, maka kita terjun melalui bercerita. Dari terjun di sekolah, kita menawarkan kerjasama dan pihak sekolah pun ya kita hanya bisa menyampaikannya, misalnya mau donasi untuk kemanusiaan kami. Bisa. Iya, karena Digepuk bukan lembaga yang profit. Nah, gitu Kak Ipung. Oke, ini Kak Adi nih udah paling jauh ngedongeng ini udah kemana aja nih Kak? Sharing ke temen-temen nih. Jadi kalau bersama Dongeng Ceria dahulu sudah sampai ke Tembilahan Riau. Oh, sampai Riau? Iya, sampai Riau, Batam, Jogja, Solo, Bandung, dengan Dongeng Ceria. Dengan Gepuk baru Indonesianya Jabodetabek, tapi sudah teman-teman yang kita kirimkan sudah sampai Palu, juga di beberapa kota yang memang terjadi pada saat itu bencana seperti Banten, Oh iya. ya Palu kemarin, Donggala, seperti itu Kak Ipung. Pokoknya udah se-Indonesia udah pernah didatengin ya Kak? Insya Allah, yang belum mungkin Irian Jaya ya. Ada rencana kali ke sana? Semoga ya, kalau berdoa boleh. Iya Bang, nggak apa-apa Iya. berdoa. Keluar negeri udah pernah Kak? Atau bagaimana nih? Kalau ke luar negeri belum, tapi untuk mendongeng di luar negeri juga belum juga ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi langkah awal nih dari Ya, podcast kita mudah-mudahan. ya. Oh, iya, Siapa tahu benar. ada donatur Kak Ipung. Iya, siapa tahu aja nih ada yang nonton kan? Betul. Donatur buat keluar negeri, keliling Nusantara, keliling negeri gitu ya. Iya. Oh Kak Adi, bisa minta contohnya nggak nih ke teman-teman? Gimana sih cara ngedongengnya Kak Adi nih? Iya. Ada juga yang belum kenal gitu kan? Ya, bagi teman-teman yang belum kenal atau kenal, hari ini di channelnya Kak Ipung boleh juga follow IG-nya Dongeng Kak Adi. Oh dongeng. Oke, ntar kita cantumkan di bawah ya. Nah, tips bagaimana sih memulai dongeng ada beberapa hal, tapi saya bahas tidak panjang lebar. Teman-teman, yang pertama kalau mau berlatih menjadi pendongeng, teman-teman pertama punya buku. Kenapa punya buku? Karena dengan buku kita bisa membaca literasinya dengan sangat baik. Lalu dari buku yang kita baca kita tulis ulang. Lalu kita baca, setelah baca gunakan bahasa-bahasa yang mudah, bukan bahasa-bahasa buku yang susah dicerna. Atau bagi teman-teman yang mungkin adik-adik di rumah atau yang sudah remaja boleh. Dan bedakan level usia, bedakan juga durasinya. Kalau dongengnya anak-anak TK, maka teman-teman hanya butuh 30 menit dengan gimmick ataupun permainan. Kalau dongeng yang untuk anak usia SD bisa 60 menit. Kalau dongeng yang untuk SMP, maka bukan lagi dongeng yang levelnya prasekolah dengan SD. Itu juga berbeda. Yang keempat, maka teman-teman gunakan ya mimik, gestur, bahkan intonasi atau artikulasinya dengan sangat baik dan jelas. Contohnya kayak gimana? Ini dia yang kelima. Default pendongeng itu mampu menguasai audien di 1 menit pertama. Dan yang kedua, punya 3 cerita dan 1 cerita utama yang sering diulang-ulang. Dan yang ketiga, berlatihlah setiap waktu. Atau teman-teman punya tetangga ada TK, datang aja menawarkan diri. Saya dulu, saya dulu nggak laku. Ya, artinya saya nawarin diri ke TK-TK. Kasihan kan? Iya. Yeah. Itu perjuangan ya. Betul. Siap. Nah, jadi apa yang dilakukan? Ini dia teman-teman. Contoh ceritanya. Oh ini. Nah, harimau. Oh ini ada harimau nih. Nah, ini ada harimau dan ada tikus teman-teman. Nah, harimau, tikus. Mau ngapain nih harimau dan tikus? Nah, ini dia. Ketika si tikus lagi santai, harimau lagi tidur. Tikus jalan-jalan teman-teman. Wah, aku pengen pergi di hutan ini. Semoga aku berjumpa dengan teman-teman aku. Dia jalan, lari, lalu dia masuk ke sebuah sarang dan si harimau sedang tidur nyenyak di siang itu. Perut ya dalam keadaan lapar teman-teman. Dia malah lihat kulit dan bulunya tebal, disangkanya karpet. Lalu dia naik sesaat perlahan-lahan. Waduh, karpet bulunya indah sekali.
Aku naik Nah, 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 nah. Wah, bobo sini enak kali ya. Tiba-tiba kepala harimau bergerak dan bergerak. Aduh, kok ada yang bergerak? Aduh, Siapa yang di atas kepala aku? iya, aku turun. Siapa kamu? Aku tikus kecil banget. Nggak enak, dagingnya pahit. Coba kamu turun dulu. Turunnya lewat mana ya? Mana kepala? Itu buntut aku. Kepalanya balik. Oh iya, gede banget palanya. Aku turun lewat kepala. Jangan songong. Lewatnya lewat kiri. Oh iya. Kiri, ini kanan. Iya, sebelahnya lagi. Ini kiri. Iya, Oke. aku turun. Bukan, aku yang mau turun, salah. Oh iya. Merosot. Set. Tikus kecil. Wah, aduh, harimau, jangan makan aku. Aku janji akan menjadi teman kamu yang baik. Tapi kamu tidak bisa lari dari perangkapku. Aku lapar dan aku harus makan dagingmu yang lezat. Jangan, aku janji akan menolong kamu, harimau. Om harimau, jangan makan aku ya. Aku janji, lepasin aku. Iya, aku lepasin. Tapi aku akan tangkap kamu ketika kamu lari. Jangan, kabur jangan teman-teman. Kabur jangan. Kabur. Jangan. kabur. Aku akan kabur. Tiba-tiba teman-teman, tikusnya lari, lalu tangan atau kakinya si harimau menangkap buntutnya, dan ketika ditangkap dia dibawa ke atas dan dia tepat di mulut harimau yang begitu besar. Enak sekali. Om, jangan makan aku, Om. Tolong, Om. Enakan di ayam warjo aja, Om. Jangan, aku akan makan kamu. Lepasin, Om. Om, Kenapa? bentar deh. Kenapa? Om bojigong. Kamu ngatain aku ya? Enggak, Om, beneran. Sumpah deh. Om gosok gigi gak sih? Iya, aku nggak gosok gigi. Wah, bau, Om. Nanti giginya bisa bolong kata mama aku. Sudah. Aku akan makan 1, 2. Jangan, Om. Aku janji kalau Om Harimau lepasin aku akan bantu Om Harimau. Memangnya kamu bisa? Turunin. Iya. Aku janji aku bisa menolong Om dengan teman-teman aku. Akhirnya tikus dilepas dan si harimau menjadi sahabat yang baik atau tidak. Kelanjutannya, teman-teman, ternyata tikus keluar dari perangkapnya, kandang harimau atau lokasi di situ. Si harimau dia berjalan-jalan. Rasanya aku sudah lapar dan aku akan berkeliling di hutan ini mencari makan. La. Ini ada kentang. Bukan, itu bukan buat makanan harimau. Makanan harimau itu daging. Daging? Iya, cari aja hewan yang bisa kamu makan. Oke, aku akan berburu. La. Sampai di tengah-tengah nggak ketemu orang, hewan yang akan disantap, dan sudah ada pemburu di ujung sana. Dan di perangkap harimau ini tertangkap. Dia teriak-teriak mengaum dengan keras. Sambil berteriak, tolong. Ternyata auman dan tolongnya itu didengar sama tikus dan kawanan teman-teman binatang kecil lainnya. Akhirnya mereka bisa menolong dan menggigit perangkapnya, dan akhirnya lolos, teman-teman. Lalu dia bilang, aku mau berucap terima kasih setelah menolong aku. Sama-sama, Om. Kita kan teman. Kan aku nggak bohong. Berjanji harus ditepati. Wah, iya. Kalau gitu kita lari dari perangkap ini. Ayo, Om. Kamu naik punggung aku. Oke. 1, 2, 3. Geli. Pelan-pelan dong. Om pegangan ya. Oke, siap. Baca doa dulu. Semua kawanan tikus berlari jauh dan mereka kembali di tempat yang aman. Ingat teman-teman, kalau kita punya teman baik, maka jadikan teman itu sahabat yang nanti juga dapat menolong kita. Kalau kita berjanji, jangan
janjinya tidak ditepati. Tepati dan lakukan sesuai apa yang kamu mampu, bukan berjanji untuk yang tidak kamu mampu. Terima kasih dan kita dialog lagi teman-teman. Tepuk tangan dulu. Keren banget. Mantap. Wah, ini udah gak diragukan lagi ya dongengnya, Masya Allah, udah keliling Indonesia. Itu latihan kayak gitu berapa lama sih Kak Adi nih? Ya, jadi kalau untuk intonasi suara, teman-teman itu bisa berlatih dengan suara yang kayak gini misalnya. Suara datar kayak gini normal, suara bunyinya E tapi ditekan. Nah, atau suara I. Nah, Kak Ipung ternyata bisa juga. Jadi pendongeng tadi. Betul. Atau mau merubah suaranya seperti suara film kartun ini, pasti kenal nih Kak Ipung. Aduh gimana ini? Bang Sopo, aduh, aku minta tolong ini. Waduh, Sopo Jarwo ya? Nah, ya betul, pernah nonton. Jadi gitu teman-teman. Lihat, dengar, bisa tiru diulang-ulang. Atau suara, pernah dengar nggak teman-teman adik-adik di rumah? Doraemon masuk Islam. Doraemon masuk Islam? Iya, nih Doraemon masuk Islam. Tuh sahadatnya kapan tuh? Nah, ternyata Doraemon masuk Islam, dia bersahadat teman-teman. Dia bilang ke Nobita, gua akan bersahadat seperti orang-orang yang di sana. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pakai baling-baling bambu. Jadi teman-teman semuanya belajar, mendengar, mengulang dan latihan aja. Kalau untuk suara sih sebenarnya bukan menjadi hal vital dan utama. Kita nggak bisa suara apa misalnya. Ya latihan, suara helikopter gitu kan. Teman-teman berlatih ya. Itu kan memainkan mulut ya. Ya, gitu ya, bibirnya digerak-gerakin dengan mic yang dipakai. Atau suara ayam. Bagaimana suara bebek? Wek, wek. Bagaimana suara ayam? Nah, tuh, Kak Ipung bisa nggak? Coba kayak gimana tadi contohnya Kak? Hurufnya yang dikeluarkan huruf U, lidahnya ke atas. Kok beda ya? Ternyata Kak Ipung nggak bakat ini. Iya, bukan nggak bakat, belum berlatih. Oh, belum latihan ya? Iya, kalau ayam betina gimana suaranya? Ayam betina, gimana ayam betina? Nah, ayam betina begini. Gitu ya. Mirip-mirip tipis. Iya. Jadi kayak gitu. Bahkan di 1 menit pertama bagaimana anak audien senang sama kita perlu bermain tanya jawab. Siapa yang hari ini sudah mandi? Saya. Nah, siapa yang hari ini mandi sendiri? Saya. Siapa yang hari ini sudah gosok gigi? Saya. Siapa yang hari ini mandi pakai sabun cuci? Sabun cuci. Saya ketipu. Iya, jadi tuh kayak gitu perlu juga di awal-awal supaya mereka nggak kenal kita di awal, tapi kita bisa membangun kedekatan itu. Bahkan bisa dengan bermain bertepuk tangan juga bisa. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, teriak hore. Hore. Lebih kencang. Hore. Kencang banget. Hore. Wah, sampai nyemprot ya. Jadi kayak gitu tuh. Oh ya, depannya kena ntar ya. Gimik di awal, udah openingnya enak, maka ceritanya tergantung. Misalnya kita mau cerita lomba anak jujur. Kita mau cerita pahlawan, kita mau cerita misalnya anak yang berbakti, atau si soleh yang pembohong gitu kan, atau aku nggak suka baca Al-Quran, macam-macam banyak. Dan itu bisa, bahkan ada cerita untuk orang-orang dewasa, ustadz lah pencurinya. Nah, ustadz lah pencurinya. Iya, belum pernah dengar kan? Oh, belum. Nantikan di channel Kak Ipung selanjutnya. Keren. Ya, tungguin ya. Oke, mantap. Tadi bisa ngasih tips-tips nih buat teman-teman yang mungkin karena setelah nonton video ini nih akhirnya mereka pengen jadi pendongeng nih. Kira-kira tips-tipsnya apa nih? Ya. Biar kan emang dongeng nggak mudah gitu. Betul. Jadi tips buat pemula atau siapapun alumni ya yang memang mau belajar, atau tetangga atau guru, itu perlu
menambah keterampilan atau khas bagaimana kita mendongeng atau menjadi pendongeng. Tipsnya buat pemula, yang pertama tadi apa? Luruskan niat. Kedua, punya 5 cerita dari buku yang dibaca atau literasi dari resource YouTube. Yang ketiga, berlatih. Dan yang keempat, jika perlu di awal-awal dengan gimmick games, fun game atau tepuk dan yang lain-lainnya, lakukan. Jadi ada punya susunan kita mau ngapain, ya. Bagaimana kalau pendongeng pemula nggak sebagus yang lebih dulu atau lebih senior? Nggak apa-apa. Bagus itu yang nilai bukan diri kita, tapi audiens. Bagus itu yang menilai bukan teman yang mungkin hari itu melihat kita jam terbangnya baru 2 kali, 3 kali, dan jam terbang perlu diasah, perlu ditambah hingga teman-teman udah lagi nggak mikirin besok mau ngapain, sudah automatically udah ngalir. Udah gitu. enak gitu ya kalau kayak gitu ya. Itu nyangkut. Lalu ada pertanyaan, kalau nggak bawa boneka jadi garing nggak? Nggak juga. Kalau saya lagi nggak bawa gini, cerita biasa dengan mimik ekspresi yang luar biasa, maka teman-teman sudah bercerita dengan baik. Kalau ketinggalan boneka yang utama, misalnya kayak gini, kayak ini, itu bukan jadi kendala, tapi menjadikan satu alat yang nantinya akan menjadi pendukung, ya, pendukung kita. Yang utama adalah perannya kita sebagai penyampai cerita. Dan Kaipung di channel ini cerita atau dongeng, ya, teman-teman semuanya menanamkan pesan moral yang berbudi pekerti yang luhur. Jadi siapapun yang mendengar cerita yang baik ini, maka 15 tahun ke depan dia akan terngiang dan terhibur. Juga dia akan menjadi anak yang baik. Anak Indonesia semua kalau suka baca, suka mendengar cerita, ayah ibu yang di rumah juga punya anak, suka diceritakan baik kisah Nabi, sahabat Nabi, maka kedepannya insya Allah anak-anak kita tumbuh dengan imajinasi, dengan literasi, dengan akhlak yang baik. Itu Kaipung. Oke, siap. Oh, ini terima kasih banyak ya Kak Adi udah mau menyempatkan waktunya untuk datang ke channel Kaipung. Yang mana channel Kaipung nih intinya adalah motivasi, edukasi, dan inspirasi. Pesan yang bisa Kaipung ambil dari Kak Adi adalah kita harus memiliki niat yang lurus, bekerja keras, terus upgrade skill, dan yang paling utama adalah banyak-banyak berdoa. Thank you so much. Terima kasih Kak Adi. Terima kasih Kaipung. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.